wa yajtanibul qada'a, dan harus menjauhi qada'a hakim atau qadi fi asyarati mawadi'a, dalam 10 keadaan. Indal ghadabi, ketika marah. Udah belum? Belum kan? Belum ya? Jadi seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara saat dia sedang marah, baik marahnya di kantor, di pengadilannya, ataupun marahnya di rumah. Marahnya di rumah tapi di kantor masih marah, nggak boleh memutuskan. Tapi kalau marahnya di rumah kemudian di kantor kemudian sudah stabil, nggak apa-apa. Makanya kalau yang punya punya suami yang masih bekerja itu jangan sering-sering ribut. Udah di kantor dimarahin pimpinan, di rumah dimarahin istri, nggak berkutik itu, kasihan. Udah di rumah diomelin, di kantor diomelin lagi, coba. Jadi menderita itu. Wal ju'i, dan ketika lapar ataupun kekenyangan sama. Wal atosyi, dan haus. Jadi hakim itu memang sebelum memutus ya bagusnya memang ada air gitu, minum dulu gitu. Udah minum baru. Wa syiddatis syahwati, dan lagi nafsu. Hakim lagi nafsu, lagi birahi, orang dia lagi kali ya. Itu jangan memutus itu. Lagi birahinya lagi memuncak gitu. Gak boleh. Makanya tenang dulu, makanya harus di rumah dikasih biar tenang di kantor. Jadi jangan juga sedang lapar, ada hakim buru-buru sampai kantor. Ya karena di rumah belum makan, lapar banget ya, nggak boleh. Makanya saya diajarin sama guru, jangan pernah keluar rumah sebelum kenyang. Nih ibu-ibu nih, jangan biarkan suami kita keluar rumah dalam keadaan lapar. Sebab kalau dia lapar dia pasti cari makan. Ya kalau dia sudah tiap hari makan di satu tempat, ya berarti dia sudah ngambil alih peran istrinya. Ya daripada disuguhin sama istrinya, jadi kebiasaan di warung itu, terus dia makan di situ. Iya. Wal huzni, dalam keadaan sedih, lagi sedih banget gitu, lebih baik dihindari. Wal farahil mufriti, atau lagi gembira banget, gembira lagi luar biasa, habis dapat gusuran kali. Nah senang banget lah pokoknya mas, lagi senang banget, nggak boleh juga. Wa indal marodi, atau lagi sakit, aya nu dirasa eker nyeri beteng, masuk angin, hakim mutus, ayo guys buru-buru cen, iya, eker nyeri beteng tuh, masuk angin udah can dikerokan. Wa mudafa'atil akhbasaini, yang selanjutnya lagi nahan buang air kecil atau buang air besar. Akhbasaini itu khubus. Kalau pengen buang air kecil ya biasanya tahan-tahan dikit nggak apa-apa. Tapi kalau udah pengen banget, dan sampai hakim tuh kan persidangan malah lama, kebelet, ya keluar dulu aja disekor, nggak apa-apa. Sidang disekor, saya mau ke toilet dulu, ya bisa aja. Buang air kecil atau buang air besar. Wa indan nu'asi, yang berikutnya adalah ketika ngantuk.
hakimnya habis begadang kali, banyakan tahajud. Tapi kalau tahajud biasanya orang pagi itu seger. Beda dengan habis nonton bola lah gitu. Paginya lungsek gitu. Wa syiddatil hurri wal bardi, dan ketika panas banget atau dingin banget. Nah, 10 hal ini maksudnya adalah yang membuat si hakim itu menjadi tidak stabil secara emosi. Ya kalau misalkan tetap ada keadaan ini tapi emosinya stabil ya nggak apa-apa, tidak mempengaruhi keputusannya, nggak masalah. Tapi kalau misalkan tetap melakukan itu meskipun dalam keadaan tadi itu lagi lapar, lagi haus, lagi nahan nafsu. Nah, tapi dia kemudian memutuskan, keputusannya itu tetap sah. Keputusannya tetap sah meskipun makruh. Kalau di kitab ini begitu. Wala yas'alul mudda'a alaihi, dan hakim tidak boleh bertanya kepada penuduh illa ba'da kamalid da'wa, kecuali setelah sempurnanya dibacakan tuduhan. Jadi kalau belum selesai itu dibacakan tuduhan, hakim jangan dulu bertanya kepada si terdakwa. Wala yuhallifuhu, dan hakim tidak boleh mengambil sumpah orang yang terdakwa atau tertuduh illa ba'da su'alil mudda'i, kecuali setelah ada permintaan dari si penuduh atau penggugat. Wala yulaqqinu, dan hakim tidak boleh menuntun khosman orang yang berperkara hujatan, argumentasi, yaitu ya silakan saja kalau orang yang berkara itu, gak usah dituntun harus begini gak usah. Wala yufhimuhu, dan hakim tidak perlu memahamkan kalaman, kata-kata kepada si orang yang berperkara seteru. Wala yata'annatu bisyuhada'i, dan hakim tidak boleh mempersulit saksi. Wala yaqbalu syahadata wala yaqbalu, dan hakim tidak boleh menerima asyhadata, persaksian, illa, kecuali mimman, dari seorang sabatat yang telah ditetapkan adalatuhu, keadilannya. Jadi tidak sembarang orang persaksiannya itu bisa diterima. Wala yaqbalu, dan tidak boleh diterima oleh hakim maksudnya syahadata, persaksian, aduwin ala aduwihi, musuh terhadap musuhnya, orang terhadap musuhnya, pembenci terhadap pembencinya, itu nggak bisa diterima persaksiannya. Wala syahadata walidin, dan tidak bisa diterima persaksian seorang orang tua, seorang ayah, liwaladihi, kepada anaknya.
wala waladin liwalidihi, tidak boleh juga diterima persaksian anak terhadap ayahnya atau anak terhadap orang tuanya gitu. Ternyata orang jadi saksi itu juga nggak bisa dari hubungan keluarga. Tapi nanti lebih rinci nanti dia. Kalau ini dihukum, kayaknya dihukum perdata kayaknya ya. Kalau dihukum pidana mah boleh. Nanti kita tanyakan. Misalkan ada pembunuhan, si istri, seorang istri dibunuh suaminya, yang menyaksikan anaknya, ya itu mah beda, itu pidana mah boleh. Banyak nih sekarang nih, istri dibunuh suaminya, suami dibunuh istrinya, anak dibunuh bapaknya, ibunya dibunuh anaknya. Ini kita sering temukan berita kan begitu ya. Wala yuqbalu, dan tidak diterima kitabu qadin ila qadin akhar, catatan, tulisan atau surat seorang hakim kepada hakim lainnya, fil ahkami, dalam perkara hukum, illa ba'da syahadati, kecuali setelah ada persaksian, syahidaini, dua orang saksi, yashhadani, yang menyaksikan, bima fihi, terhadap surat itu, isi surat itu. Maksudnya gini, ada orang menangani perkara hukum ya, yang terdakwanya itu di wilayah lain gitu. Tapi disidangkannya, dilaporkannya di sini, disidangkannya. Seorang hakim itu kemudian menulis surat pengantarlah kepada orang sana. Nah, itu tidak bisa diterima kecuali ada saksi, dua orang saksi yang tahu betul isi dakwaannya. Nah, ini mah secara teori ya. Jadi kalau secara praktis nanti Pak Kiai itu sebagai seorang hakim, saya hanya meneruskan hancak saja ini macam kitab. Karena itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya kita ngobrolin ibadah kita aja yang sehari-hari. Karena saya sudah terikat dengan hancak kita, jadi saya bacakan saja ini. Barangkali itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.